Berdana. Berdana itu adalah praktek dhamma. Ada yang mengatakan begini, berdana itu adalah praktek dhamma yang paling dasar. Berdana itu ada praktek dhamma yang itu tidak begitu signifikan. Yang paling tinggi adalah ketika seseorang bermeditasi. Sehingga apa? Karena salah paham demikian, seseorang kemudian hanya bermeditasi, hanya duduk bermeditasi, tetapi tidak mau berdana, tidak mau datang ke wihara. Ada biku, ada samanera, ada avasilani, tidak mau datang ke wihara. Ada pengemis, tidak mau berdana kepada pengemis, karena berpikir meditasi itu yang tertinggi, ngapain juga kita melakukan hal-hal yang tidak tinggi. Padahal tidak. Padahal kalau orang sudah mengetahui dhamma dalam satu paket, tidak ada satupun bagian dhamma yang harus ditinggalkan. Berdana itu juga sangat penting. Berdana juga bagian dari dhamma. Berdana juga bagian dari meditasi. Kenapa saya katakan bahwa berdana juga bagian dari meditasi? Meditasi itu adalah pengembangan batin. Arti dari pengembangan batin adalah ketika seseorang dalam aktivitas sehari-hari berupaya untuk memunculkan pikiran-pikiran positif, di saat yang sama berusaha untuk melenyapkan pikiran-pikiran negatif. Apapun aktivitas yang kita lakukan kalau arahnya demikian, itu artinya citta bhavana, itu artinya meditasi. Termasuk adalah ketika seseorang berdana. Kalau seseorang berdana dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin, dengan tujuan untuk melenyapkan kemelekatan, melenyapkan keserakahan, melenyapkan kekikiran, itu juga bagian dari meditasi. Maka Sang Buddha menjelaskan bahwa ada banyak motif ketika seseorang berdana. Ada mungkin orang berdana karena supaya terlahir di alam surga. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ada orang yang berdana mungkin supaya kelihatan, wah saya seorang dermawan. Tidak masalah, tidak apa-apa. Itu juga lebih baik ketimbang menjadi orang kikir. Tetapi ada satu motif berdana yang sangat mulia, yang sangat dipuji oleh Sang Buddha. Adalah motif berdana untuk apa? Citta langkara, citta parikara. Untuk memperindah, untuk mendekorasi batin. Artinya apa? Seseorang berdana karena dia tahu dengan berdana batinnya semakin terbebas dari kemelekatan. Dengan berdana batinnya semakin bebas dari keserakahan, dari kekikiran, dari pikiran kotor. Batinnya semakin terbebas dari beban mental. Nah, berdana demikian yang tujuannya adalah untuk memperindah batin, untuk mempercantik batin, itu yang sangat dipuji oleh Sang Buddha. Malahan dalam khutbah yang sama beliau mengatakan berdana dengan cara demikian itu bisa mengantar kepada pencapaian anagami. Kenapa? Karena orang tersebut berdana dengan jalan mulia berunsur 8. Orang berdana karena dia mengetahui apa itu jalan mulia berunsur 8. Bagaimana? Hanya berdana saja itu bisa dikatakan sebagai praktek meditasi, praktek citta bhavana, praktek dhamma yang luar biasa. Yang padahal setiap orang bisa berdana, perumah tangga bisa berdana, tidak harus menyendiri. Dalam kesibukan sehari-hari, kapanpun mau, ketika ada yang membutuhkan, siapapun itu, makhluk apapun itu bisa dilakukan. Bagaimana korelasinya dengan jalan mulia berunsur 8? Adalah ketika seseorang berdana karena dia tahu bahwasanya apapun kekayaan, apapun materi yang dimiliki, pada akhirnya cepat atau lambat tidak bisa kita tolak,
pasti akan berpisah dari kita. Karena segala sesuatu tidak kekal, segala sesuatu tidak bisa dipertahankan. Mengetahui bahwa segala sesuatu tidak bisa dipertahankan, tidak kekal, tidak permanen, lantas untuk apa kalau hanya mengumpulkan kekayaan tapi tidak digunakan untuk kebajikan? Maka orang demikian, orang yang memiliki pandangan demikian, segala sesuatu adalah tidak kekal, dan itu adalah pandangan yang benar, itu adalah samadhi. Orang demikian akan memiliki pikiran yang benar, sama sangkapa. Pikiran seperti apa? Pikiran untuk melepas kemelekatan, nikama sangkapa. Pikiran untuk melepaskan genggaman, melepaskan cengkraman. Nah, pikiran demikian adalah sama sangkapa. Dari samadhi menjadi sama sangkapa. Melepaskan genggaman, melepaskan cengkraman inilah kemudian sebagai dampak selanjutnya seseorang kemudian mulai untuk berdana, mulai untuk memberi. Ucapan, perbuatan jasmaninya adalah ucapan yang juga dilandasi dengan apa? Memberi. Dilandasi dengan apa? Memberi. Ucapan dan perbuatannya. Dan kalau pikirannya benar, pandangannya benar, maka upaya mata pencahariannya juga benar, cara hidupnya juga benar, upaya juga benar. Ketika berdana bukan sekedar untuk terlahir di alam surga, berdana karena untuk melenyapkan kotoran batin. Ini juga bagian dari apa? Jalan mulia berunsur 8, sama wayama, yaitu mengupayakan batin terbebas dari kotoran batin. Nah, oleh karena itu, bahkan hanya sekedar berdana pun itu ada praktek dhamma. Dan benar tidak harus kita itu menyendiri, tidak harus kita itu terbebas dari segala aktivitas.